Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang disusun oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita memasuki masalah al-awqat alladzi tahrum fiha shalah. Waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nah, sebelumnya kita membahas waktu sholat secara umum ya. Sekarang kita membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Dikatakan wa ba'duhum yu'abbiru bil awqati allati tukrahu fiha shalah. Sebagian ulama mengibaratkan dengan waktu-waktu yang makruh sholat. Nah, jadi ada dua macam ya, makruh dan haram. Ai tukrahu karohatan tahrim, tapi makruhnya di sini adalah makruh karoha tahrim. Jadi makruh itu sendiri ada dua macam. Ada makruh karoha tahrim, ada makruh karohatan tanzih. Bedanya apa antara haram dengan karohah tahrim? Makruh yang mendekati haram, tapi bisa dikatakan. Kalau haram itu mathabata tahrim bidalil qat'i la yahtamil ta'wil. Haram itu berarti yang sudah mutlak ada dalilnya, yang tidak mungkin ada takwil, ada pertimbangan atau ada mentakwilkan dari dalil tentang keharaman. Seperti apa? Seperti haramnya minum khamr, tidak perlu ditakwil lagi, sudah jelas dalam Al-Quran. Atau haramnya riba, haramnya zina, haramnya babi, dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada di dalam Al-Quran dan tidak bisa di otak-atik kayak gitu ya. Hukum yang sudah baku yang tidak bisa di otak-atik. Tapi kalau karohat tahrim ini apa? Ma thabata tahrimi bidalil yahtamil ta'wil. Katahrim sholah fil awqatil khamsah. Kalau karohanya itu karohat tahrim, itu mathabatat tahrim, ada penetapan tentang haramnya dengan dalil, tapi masih bisa untuk ditakwil. Masih bisa untuk ditakwil, seperti sholat yang di 5 waktu yang akan kita bahas ini. Itu haramnya haram takwil. Tapi ada juga yang mengatakan itu makruh saja, ya, bukan sampai ke mendekati haram. Nah, kemudian antara makruh tahrim dengan makruh tanzih itu bedanya apa? Ini, kalau makruh tahrim itu melakukannya maka kita mendapatkan dosa, ya, mendapatkan dosa seperti sholat di 5 waktu ini. Kalau karohanya itu atau makruhnya makruh tanzih, maka tidak mendapatkan dosa, tapi makruh. Seperti apa? Seperti melaksanakan sholat sunnah antara adzan dan sholat subuh. Karena antara adzan dan sholat subuh itu tidak ada sholat sunnah selain qobliyah subuh. Ya, kalau kita melakukan sholat yang selain itu tidak dimakruhkan. Nah, kemudian atau wal iqamah ghaira nafilah qabliyah yang tadi sudah kita bahas. Wa tanaful inda iqamati sholat, dan melaksanakan sunnah ketika qomat. Ya, imam muadzin sudah qomat malah kita sholat tahiyat masjid atau apa, itu makruh. Karena kita lebih afdal mengikuti jamaah. Nah, kemudian wal awqat allati tahrumu fiha shalah, dan waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat ada 5. Thalathatun muta'alliqatun bizaman wa ithnani muta'alliqani bil fi'li. 3 itu tergantung dengan waktu, yang 2 tergantung dengan perbuatan, yang akan kita bahas satu-satu nanti ini. Nah, yang awqat ats-tsalatsah ula, yang tergantung dengan waktu, dengan zaman, dengan waktu, adalah yang pertama, ada 3 kan. Yang pertama min tulu'is syamsi, dari naiknya matahari, muncul matahari pagi,
Jadi muncul matahari ini maksudnya munculnya itu kalau misalkan kita di lautan atau di padang pasir atau apa, itu kelihatan kayak seolah keluar dari padang pasir. Nah, keluar bola mataharinya secara utuh itu dinamakan tulu. Nah, kemudian hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'il ainil mujarradah ay mayusawi sittata asyar daqiqah. Ya, naik matahari sampai kira-kira tartafi, terangkat atau tingginya itu qadar rumhin, sepanjang seperti tombak. Tombak itu maksudnya dikira-kira dari sudut pandang ya, dari berapa derajat. Dengan fi ra'yil ainil mujarradah, dengan pandangan mata telanjang, enggak pakai teropong atau apa, atau alat bantu. Ai mayusawi sittata asyar daqiqah, ya kira-kira sekitar 16 menit. Nah, sekitar 16 menit. Kemudian li'anna rum arba'a darajat wa daraja arba'a daqaiq. Karena tombak ini 4 derajat. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai apa ilmu ini ya, apa namanya, ilmu navigasi atau apa. Tombak ini 4 derajat, setiap derajat itu 4 menit. Jadi 4 kali 4, 16. Kayak ada istilah zaman dulu, ngirim surat, mesti dikasih 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat, harus dibalas ya. Ada ya gitu ya dulu ya. Zaman dulu jadul ini berarti untuk kabeh ini. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang ketiga, yang kedua ya sekarang ya. Yang kedua, ministiwa isyamsi hatta tazula. Istiwa ini berarti matahari ada di tengah-tengah kita persis. Matahari ada di tengah-tengah kita hatta tazula, hingga tergelincir mataharinya. Wa muddatuhu qasiratun jiddan, dan waktunya itu sangat pendek banget. Fayahrumu iga'us shalah fiha, maka haram melaksanakan sholat di waktu itu. Tapi waktunya pendek, karena begitu matahari sampai di pas tengah-tengah, jadi menaikkan matahari, naik, kemudian tengah-tengah persis, kemudian kan tergelincir menurun. Ini waktunya detik, hitungannya detik. Itu namanya istiwa, pas persis. Kemudian wal istiwa antaku nasyamsu fi wasatil, yang tadi yang kita bahas. Maksud istiwa itu adalah matahari pas ada di tengah-tengah langit. Wazawal, yang dimaksud zawal, mailus syamsi an wastil sama, tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, tergelincir mengarah ke barat. Dan ini sudah berapa kali kita bahas ya masalah ini, yaitu bahwa yang dimaksud matahari berputar ini sebetulnya bukan mataharinya berputar, buminya. Buminya berputar. Kalau mataharinya tidak berputar. Buminya yang berputar mengitari matahari. Nah, kemudian jadi dua ini. Yang ketiga, dari segi waktu yang diharamkan. Minal isfirari hatta taghruba, dari kekuningan hingga tenggelam. Kekuningan maksudnya mataharinya. Idasfaratis syamsu, ketika matahari berubah menjadi kuning warnanya karena ada di ujung barat. Matahari di ujung barat sudah mau tenggelam, maka sinar matahari ini seolah-olah meredup. Karena mungkin sudut pandang apa segala macam, itu masalah astronomi ya. Kan kelihatan matahari itu jadi kekuningan. Nah, ketika matahari itu berubah menjadi kuning, bukan lagi terang seperti kayak di atas, hatta taghruba, hingga tenggelam matahari tersebut. Ai idasfarati syamsu fawqa nahwa ru'usil jabalil aliyah, di ujung depan gitu. Kemudian lambat laun, ya kira-kira berapa menit itu sampai tenggelam. Ini haram juga melakukan sholat. Ya, itu dari segi waktu. Dari segi waktu. Nah, kemudian
Kemudian dikatakan ini waktu ya. Yang kedua al-waqtani al-akharani al-muta'alligani bil fi'li. Tiga waktu dan dua tergantung dengan fi'il. Fi'il dalam hal ini sholat. Yang pertama ba'da fi'li sholati subhi hatta tatlu asyamsi. Yang pertama setelah melakukan sholat subuh hingga naik matahari. Nah, naik matahari ini disambung dengan naiknya matahari sampai qadar rumhin. Nah, waktu naik matahari keluar itu, qadar rumhin itu berarti waktunya duha. Sebelumnya itu waktunya isyraq. Nah, isyraq tidak termasuk haram di sini. Nanti kita bahas apa aja yang haram. Ya, apa aja yang diharamkan ketika kita melakukan itu semua. Di waktu 5 ini apa aja yang diharamkan untuk kita lakukan. Sholat apa aja maksudnya. Yang kedua ba'da fili sholatil asri hatta taghruba syamsi. Yang kedua setelah melakukan sholat asar sampai tenggelam matahari. Nah, melakukan sholat asar kalau misalkan jamak takdim gimana? Sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Makruh enggak? Haram enggak setelah itu? Misalkan anggap dia melakukannya itu jam 1 ya. Jam 1 siang dia sholat jamak takdim, zuhur sama asar. Jam 1 siang. Terus jam 2-nya dia mau sholat yang diharamkan, boleh enggak? Enggak boleh, karena sudah melakukan sholat asarnya. Sampai tenggelam matahari. Nah, yang diharamkan itu sholat apa aja? Dikatakan as-sholat allati tahrumu fi hadhil awqat al-khamsah nau'ani. Sholat yang diharamkan di waktu-waktu yang sudah kita bahas ini ada 5. Ada 2 macam. Ada 2 macam. Di waktu 5 ini ada 2 macam sholat yang diharamkan untuk kita lakukan. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya insya Allah.